Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Anak-anakku semua, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Terima kasih. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran kita hari ini, silahkan disiapkan buku sekolah elektronik kalian. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya anak-anakku semua pasti penasaran. Listrik kok statis? Listrik apa itu? Nah, nanti akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Selamat mengikuti. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dalam materi listrik statis pada pertemuan hari ini adalah kompetensi dasar menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Kemudian yang KD4 menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran dalam kegiatan kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian bisa mengetahui contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut yang kering atau balon digosok dengan kain wol. Nah, nanti kita lihat eksperimennya ya. Mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Kemudian yang keempat, menjelaskan interaksi dua muatan listrik. Bagaimana interaksinya, tarik-menarik atau tolak-menolak. Kemudian yang kelima, menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis pada balon atau plastik dengan kain wol atau rambut. Ya, dalam pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari materi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kalian mempelajari materi ini, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 163 sampai dengan 168. Oke, anak-anakku semua, kamu pernah tidak melihat fenomena saat dulu kalian masih SD biasanya ya, kalian akan sering memainkan penggaris kalian yang masih baru ya, digosok-gosokkan di rambut kalian yang kering, kemudian kalian bermain dengan potongan kertas kecil-kecil didekatkan. Oh, ternyata kertasnya pada nempel. Ya, pernah ya mengalami itu. Kemudian kalian pernah tidak melihat ada petir yang menyambar seperti pada gambar ini? Nah, ini ada petir yang menyambar di atas jembatan. Pernah ya kalian mengalami kejadian itu, melihat petir ya, apalagi saat ini kita mendekati musim penghujan. Nah, biasanya banyak petir-petir yang menyambar, terutama kalau rumah kalian dekat dengan persawahan. Satu lagi, pernah tidak kalian melihat mesin yang ada di bawah ini? Mesin apa ini? Mesin fotokopi. Betul sekali. Apa fungsinya mesin fotokopi itu? Ya, untuk menggandakan gambar atau tulisan yang ada di kertas.
Bagaimana bisa tulisan kita yang ada di kertas, tulisan bentuk apapun, itu bisa digandakan dengan mesin ini? Nah, bagaimana prosesnya? Peristiwa apa yang ada di balik mesin fotokopi ini? Nah, akan kita pelajari lebih lanjut pada materi kita hari ini, yaitu materi tentang listrik statis. Oke, nah itu semua perhatikan gambar berikut. Di gambar ini kalian bisa melihat ada suatu balon. Ya, balon ini adalah contoh dari benda padat. Tidak hanya benda padat sebenarnya, ada benda cair, ada benda gas, itu juga termasuk di sini. Nah, memiliki partikel penyusun. Nah, kalian bisa lihat itu ada partikel penyusunnya. Nah, partikel penyusunnya ini memiliki bagian yang paling kecil. Partikel penyusun paling kecil, yaitu atom. Yaitu apa? Atom itu adalah bentuk fungsional paling kecil dari suatu benda. Ya, atom seperti yang ada di gambar ini. Ya, ada benda besar di tengahnya, kemudian ada benda-benda kecil yang selalu mengelilinginya. Nah, atom memiliki bagian-bagian. Bagian-bagian dari atom. Oke, kita coba ya, perhatikan satu persatu. Bagian tengah yang diam tidak bergerak. Oke, sudah kalian perhatikan ya, itu namanya inti atom. Inti atom terdiri dari dua partikel penyusun, yaitu proton dan neutron. Kemudian bagian yang bergerak kecil mengelilingi inti atom disebut dengan nama elektron. Oke, kita ulangi lagi. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral atau tidak bermuatan. Sedangkan yang bergerak mengelilingi inti atom itu adalah elektron dan bermuatan negatif. Oke, sudah paham ya anak-anak semua? Atom terdiri dari partikel-partikel antara lain proton, elektron, neutron. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Terdapat di inti ini. Kemudian di sini. Ini adalah proton dan neutron. Kemudian elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu, semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil, sehingga kulit terluar dari elektron ini akan memiliki energi yang lebih kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga jumlah muatan partikel yang bermuatan positif dan negatif jika sama, maka atom dikatakan netral. Apabila elektron berpindah, maka atom yang tadinya netral akan menjadi bermuatan. Atom yang bermuatan positif jika atom tersebut kekurangan elektron. Sehingga dalam konteks ini yang menjadi patokan adalah elektronnya. Elektron yang jadi patokan. Jika elektron, karena yang bisa berpindah itu hanya elektron. Sedangkan proton tidak bisa berpindah. Nah, elektron yang berpindah ini akan menyebabkan atom memiliki muatan yang ditinggalkan
elektron yang meninggalkan atom, maka atom tersebut akan bermuatan positif. Mengapa? Karena atom kekurangan elektron. Jadi kata kuncinya di elektron. Karena dia meninggalkan, maka dia akan menuju ke atom yang lain. Nah, atom yang dituju ini akan memiliki muatan negatif. Mengapa? Karena atom tersebut kelebihan elektron. Nah, jadi ada perpindahan elektron di sini. Jadi dalam konsep listrik statis, ya, yang dibahas adalah elektronnya. Elektron ini akan berpindah. Berpindah kemana? Ke atom yang lain, ke benda yang lain. Nah, atom yang menjadi tempat berpindahnya elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Mengapa? Karena dia kelebihan elektron. Nah, kata-kata kelebihan ini. Kelebihan elektron. Kata kuncinya di elektron. Ya. Karena berpindah berarti ada yang ditinggalkan. Nah, yang ditinggalkan itu akan bermuatan positif. Mengapa bermuatan positif? Karena kekurangan elektron atau elektronnya berpindah. Tadi kita lihat konsep dasarnya benda itu adalah atau atom itu adalah dia netral atau tidak bermuatan. Kenapa netral? Karena jumlah positif dan negatifnya sama. Jumlah proton dan elektronnya sama. Nah, tadi ketika elektron itu berputar-putar ya, kemudian dia eh, mendekati atom yang lain, nah atau dia digesek atau digosok, ya maka elektron ini akan mengalami suatu reaksi, dia akan mengalami perpindahan. Nah, proses perpindahan ini akan menyebabkan atom mengalami kekurangan kalau ditinggalkan dan konsekuensinya atom yang mendekat tadi karena proses gesekan tadi menerima elektron dari benda yang lain atau dari atom yang lain sehingga dia bermuatan negatif. Nah, lebih jelasnya akan kita eksperimenkan. Nah, Bapak sudah menyiapkan ini alat eksperimen, yaitu ada kain wol atau baju hangat ya kalau di luar negeri sana. Nah, kemudian balon dan tembok. Tembok ini sebagai pembanding. Kalau tidak ada kain wol, kalian bisa menyiapkan rambut kalian. Nah, dengan catatan bahwa rambutnya harus kering. Ya, rambutnya harus kering. Kemudian balon. Jika kalian kesulitan mencari balon atau takut menggesek-gesekkan balon di kepala kalian, nah digosok-gosokkan begini, nah, takut meletus ya, nah bisa diganti dengan penggaris seperti tadi di awal materi sudah kita tunjukkan tadi ya, ada penggaris yang digosok dengan menggunakan rambut. Nah, proses perpindahan elektronnya akan kita lihat berikut ini. Nah, ini sudah muncul ya. Apa tadi ini? Kain wol atau baju yang terbuat dari wol. Ini apa? Balon. Dan yang sebelah sini adalah tembok. Mari kita lihat tampilan semua muatannya. Karena baju ini tidak berinteraksi dengan benda yang lain, ya, dan balon ini juga tidak berinteraksi dengan benda yang lain, tembok ini juga tidak bereaksi dengan benda yang lain, maka semua benda ini bermuatan netral. Apa itu muatan netral? Jika jumlah proton dan elektronnya sama. Kita lihat di sini. Jumlah proton dan elektronnya adalah sama. Proton itu tadi muatan apa? Ya, proton itu yang bermuatan positif. Sedangkan yang bermuatan negatif namanya adalah elektron. Diingat-ingat ya, ada proton, ada elektron. Positif, negatif. Ya.
Kemudian kita akan coba eksperimenkan bagaimana jika balon ini saya dekatkan ke tembok. Tidak terjadi interaksi apapun. Saya gesek-gesekkan di tembok, tidak terjadi interaksi. Ya, karena ikatan atom elektron yang ada di tembok ini cukup kuat. Ya, jadi dia tidak mengalami perpindahan elektron. Jadi tidak semua benda. Jadi balon ini tidak bisa digesekkan ke semua benda begitu. Misalkan balon ini kita gesekkan ke air, ya tidak ada pengaruhnya gitu. Atau kita gesekkan ke tanah apalagi gitu kan. Nah, jadi tidak semua benda. Nah, wol kita lihat, kita coba dekatkan balon ini ke kain wol. Maka apa yang terjadi? Oh, ternyata ketika kita gesek-gesekkan di kain wol, elektron yang ada di kain wol itu berpindah ke balon. Akibatnya apa? Balon ini memiliki muatan negatif. Apa buktinya? Di sini terlihat lebih banyak elektron daripada proton. Nah, ketika kita tempelkan ke tembok, apa yang terjadi? Oh, bisa nempel ke tembok, ditarik. Nah, seperti magnet ya. Iya, memang ada reaksi seperti magnet, tapi lemah. Ya, mengapa? Karena dia punya muatan tembok netral. Nah, ketika didekati oleh muatan negatif, maka muatan eh, partikel yang negatif yang ada di tembok ini akan bergeser sedikit. Kenapa? Negatif akan tarik-menarik dengan yang positif. Yang negatif dengan negatif dia akan saling menjauh. Begitu. Nah, coba kita dekatkan, kita letakkan di tengah. Tadi tidak terjadi pengaruh apapun. Nah, ini lihatlah. Ternyata balon itu tertarik ke kain wol. Kenapa bukan kain wolnya yang tertarik ke balon? Karena balonnya lebih kecil, gitu kan? Nah, sehingga balon ini tertarik ke kain wol. Nah, kita bisa lihat lagi. Nah, dia akan menempel ke kain wol. Nah, artinya apa? Ada interaksi tarik-menarik antara benda atau atom yang bermuatan positif dengan yang bermuatan negatif. Akan ada reaksi tarik-menarik atau menempel. Seperti kalau kalian pernah melihat itu magnet ya, magnet. Sama, magnet juga tidak bisa menempel ke semua benda, hanya pada benda-benda tertentu saja. Ya. Nah, ini juga sama. Dia hanya pada benda-benda tertentu. Nah, tapi ini bukan magnet ya, tapi ini adalah fenomena listrik statis. Yuk coba kita ganti atau kita tambahkan balon lagi. Nah, apa yang terjadi nih? Nah, balon dengan balon digosok nggak mau. Oke, kita coba ya. Kita letakkan balon yang hijau ke sini. Oh, ternyata balon yang hijau juga ketika digosok-gosokkan dengan kain wol, dia akan bermuatan apa, anak-anak? Bermuatan negatif. Apa buktinya? Jumlah elektron yang ada di balon hijau lebih besar atau lebih banyak daripada jumlah proton yang ada di balon hijau. Kita lihat protonnya ini ada 4. Elektronnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Banyak sekali. Ya, otomatis dia bermuatan apa anak-anak semua? Bermuatan negatif. Kenapa? Karena elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Yuk coba kita dekatkan antara balon hijau dan kuning. Mau enggak melekat? Oh, enggak mau. Lihat. Cepat sekali dia menolak. Kenapa? Kenapa dia menolak? Kenapa menolak? Karena sama-sama bermuatan negatif. Jadi sifatnya adalah ketika sama-sama bermuatan negatif. Nah, lihat. Ketika
balon hijau akan tertarik ke, ya dia langsung lari tunggang langgang ya. Kenapa? Karena dia sama-sama bertemu dengan benda yang bermuatan negatif. Sesama muatan yang sejenis istilahnya begitu ya. Muatan yang sejenis maka sifatnya bagaimana anak-anak? Akan tolak menolak. Jika muatannya sejenis, maka apa? Akan terjadi peristiwa tolak menolak. Jika berlainan, maka akan terjadi peristiwa tarik menarik. Oke, bagaimana anak-anakku semua? Sudah paham ya dengan eksperimen kita? Nah, karena kita tidak punya kain bol, ya mungkin tidak banyak ya di Indonesia terdapat kain bol ya. Nah, kita bisa menggantinya dengan apa tadi? Dengan rambut. Siapa yang tidak punya rambut kepala? Anak-anakku semua. Punya semua ya. Kalau tidak punya berarti gundul ya. Oke. Rambutnya harus apa? Harus kering. Apalagi kalau anak perempuan, rambutnya panjang kan biasanya. Nah, dikeringkan dulu, kemudian kalian beli penggaris yang baru. Nah, kalau penggaris yang baru itu mudah sekali dibuat fenomena listrik statis. Ya kan? Kemudian coba saja didekatkan gitu kan dengan kertas kecil-kecil, dipotong kecil-kecil kertasnya gitu kan. Nah, nanti didekatkan. Nah, nanti ada fenomena apa di sana? Kertasnya seakan-akan tertarik. Padahal itu bukan benda magnet. Iya kan? Bisa. Nah, ternyata fenomena yang bisa menarik benda lain tidak hanya ada di magnet. Di listrik statis pun ada. Oke, sudah paham ya anak-anakku semua ya. Jadi nanti silahkan di rumah lakukan eksperimen berikut ini. Ya, gunakan eh, penggaris yang masih baru. Ya, kalau punya baju wol boleh dipakai. Mungkin dapat kenang-kenangan dari teman dari luar negeri, dapat kenang-kenangan baju wol, baju hangat ya. Nah, itu bisa kalian pakai. Jika tidak punya kain wol, apa penggantinya? Gunakan rambut kalian. Catatannya apa tadi? Rambutnya harus benar-benar kering, ya, tidak basah. Nah, kemudian usap-usapkan penggaris itu di kepala ya. Jadi diusapkan, misalkan ini penggarisnya ya, diusapkan di kepala begitu. Nah, kemudian nanti siapkan potongan kertas kecil dan nanti ditempelkan. Apakah terjadi reaksi? Kalau ada, berarti percobaan kalian sukses. Ya, oke, bisa untuk sulapan ya, untuk sulap. Nah, sekarang silakan lakukan eksperimen yang sudah Bapak lakukan tadi, ya, di rumah, ya. Lakukan seperti yang tadi. Jika kamu tidak memiliki perlengkapan, misalkan kamu tidak memiliki kain bol atau baju bol, kamu bisa mengganti dengan rambut kalian yang kering. Dan jika tidak punya balon atau takut balonnya meletus, itu kalian bisa mengganti dengan penggaris. Nah, nanti bentuk lembar kerjanya ada di lampiran video ini ya. Nanti kalian silakan diunduh lembar kerjanya, kemudian kalian kerjakan dan dikirimkan ke Bapak ya sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian buatlah kesimpulan dari eksperimen yang telah kamu lakukan. Nah, kesimpulan itu ya nanti kamu tuliskan di lembar kerja yang sudah disiapkan. Nah, anak-anakku semua, sampailah kita di penghujung acara kita, yaitu apa? Kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, contoh listrik statis yang ada dalam kehidupan sehari-hari diantaranya apa? Nah, ya, saat menyisir rambut, mungkin kalian tidak menyadari kalau rambut itu terbawa sendiri, ya, sehingga rambut akan bergerak atau mengikuti gerakan sisir. Ingat ya, syaratnya apa tadi?
rambutnya harus kering. Dan tentunya sisirnya yang masih baru. Kalau sisir sudah lama biasanya efek listrik statisnya tidak begitu besar. Tidak apa-apa ya. Berikutnya, sisir atau penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut akan menarik potongan kertas kecil. Ya, nanti yang akan kalian buktikan ya. Nah, kalian yang punya layar televisi coba perhatikan. Biasanya debu itu akan suka menempel di layar televisi atau kalau tidak di samping atau di belakangnya. Jadi kalau kamu punya layar televisi, kamu bisa lihat biasanya di bagian permukaan televisinya itu baik belakang atau samping. Kalau depan mestinya akan lebih sering dibersihkan ya, karena kalau tidak dibersihkan kan kita tidak bisa nonton. Nah, tetapi kalau di bagian samping kadang kita lupa tidak membersihkan. Nah, kita bisa lihat di sana banyak debu-debu lembut yang menempel, ya. Oke. Kain sutra yang digosok-gosokkan dengan batang kaca. Nah, nanti kalau kita sudah sampai pembelajaran di sekolah atau kalau kalian punya kain sutra di rumah, boleh dicoba itu. Ya, kain sutra digosok dengan batang kaca. Nanti kalau kalian sudah masuk ke sekolahan, masuk sekolah lagi, nah, Bapak punya itu di kita alat labnya ya, yaitu kain sutra batang kaca. Kita punya, bisa kita gosok-gosok dan kita bisa buktikan nanti bagaimana reaksinya. Ya. Oke, menggosokkan balon dengan tangan atau rambut atau kain wol. Oke, tadi sudah ya. Kemudian penggaris plastik digosok dengan kain wool. Ternyata banyak sekali contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ketika tangan didekatkan ke layar TV yang baru saja dimatikan, maka rambut halus yang ada di tangan akan berdiri. Tahu ya, tangan kita itu ada rambut halusnya ya. Sekali hampir tidak terlihat. Nah, nanti kalau kita dekatkan ke alat elektronik biasanya akan ada reaksi. Nah, oke, berikutnya. Nah, plastik yang digosok pada rambut yang kering atau balon digosok dengan kain wol akan terjadi perpindahan elektron. Dari mana? Dari kain wol atau rambut ke balon atau plastik. Sehingga balon atau plastik kelebihan elektron dan balon atau plastik bermuatan negatif. Seperti tadi ya, hasil eksperimen yang sudah Bapak tayangkan. Dan sebaliknya, wol atau rambut itu apa yang terjadi? Karena elektronnya berpindah ke balon atau plastik, maka kain wol yang tadi kekurangan elektron. Sehingga wol atau rambut itu akan bermuatan positif. Nah, muatan listrik dalam atom tersusun atas partikel subatom yaitu proton, neutron, dan elektron. Neutron dan proton itu ada di inti atom. Sedangkan elektron itu bergerak muter-muter ya, muter-muter di sekitar inti atom. Nah, elektron inilah yang ada kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Fenomena listrik statis. Ya. Tadi sudah kalian buktikan ya di dalam eksperimen yang kita buat sederhana tadi. Dan nanti akan dibuktikan kembali oleh kalian di rumah masing-masing. Apa itu gejala listrik statis? Nah, kesimpulan terakhir ya, gejala listrik statis adalah jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan terjadi proses apa? Ada reaksi apa? Tarik menarik. Nah, sebaliknya jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif atau benda negatif didekatkan dengan benda negatif, maka sifatnya apa? Tolak menolak. Dalam bahasa sederhananya begini, kalau benda itu berbeda muatan, ini lihat, ini positif, didekatkan dengan negatif, beda muatan, ya maka reaksinya apa? Tarik menarik, akan saling menarik, ya. Benda positif ketemu dengan negatif. Tetapi jika sama-sama positif, gitu ya, ini positif, atau negatif dan negatif, maka
apa yang terjadi? Akan terjadi proses tolak menolak. Nah, itulah kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran kita. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tugas proyek kalian ya untuk dikerjakan. Untuk materi berikutnya yaitu ada yang namanya hukum Coulomb. Bagaimana kita akan mempelajari interaksi antar dua benda ya. Kemudian fenomena listrik statis di dalam tubuh manusia. Pernahkah kalian dicubit? Sakit. Atau mungkin kena benda? Sakit. Nah, kena paku atau jarum rasa sakit. Kok bisa ya? Secepat itu respon kita kotak. Nah, ada fenomena listrik statis di situ. Kemudian pernah tidak kalian melihat ada hewan yang bisa menghasilkan listrik? Pernah mendengar kata-kata belut listrik? Nah, nanti kita akan mempelajari. Kemudian yang terakhir kita juga akan mempelajari tentang penggunaan listrik statis dalam teknologi. Contohnya tadi di awal pertemuan kita sudah membahas tentang apa tadi itu? Mesin fotokopi. Ya, dan lain-lain. Masih banyak teknologi lain yang memanfaatkan tentang listrik statis. Terima kasih. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita pelajari mendapatkan manfaat. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.